Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau share sesuatu yang sebenarnya teman-teman udah tahu. Tapi saya memvalidasi bahwa ulasan itu penting. Jadi ceritanya gini, jadi beberapa waktu lalu ya, ini bulan Februari ini 2015 saya bikin survei di YouTube ini tentang abis lihat produk itu biasanya ngapain sih? Jadi exactly immediately alias tepat setelah lihat produk itu biasanya ngapain? Apakah cek ulasan, apakah swipe ke kanan, apakah lihat live, apakah apa? Saya survei di YouTube ini. Dan yang nonton kemungkinan kebanyakan seller ya, mungkin seller. Kalau teman-teman belum belum isi survei, tolong isi surveinya di bawah. Lalu hasilnya kayak gini teman-teman. Nih hasilnya kayak gini. Dari 150 yang isi survei, 49% bilang bahwa setelah klik produk langsung lihat ulasan. Yang kedua, setelah lihat ulasan langsung swipe gambar kedua. Berarti teori saya valid. Jadi saya pernah bikin video entah kapan saya lupa bahwa swipe kedua untuk produk yang tanpa ulasan itu penting sekali. Swipe kedua ya, karena ulasannya belum ada. Apalagi toko baru, makanya gambar swipe kedua itu penting sekali. Ya simpelnya kalau teknisnya mungkin bisa naruh ulasan fake ulasan di swipe kedua itu. Jadi ini hasil yang hasil survei yang saya adakan. Jadi teman-teman sebenarnya udah tahu ya bahwa ulasan itu penting. Tadi survei terus memperkuat lagi bahwa ulasan itu penting. Ada yang namanya jasa FO. Sampai sekarang kan masih ada ya jasa FO, artinya ada orang yang belinya karena orang yang menyedia jasanya masih ada. Kalau nggak ada ya nggak akan hidup, nggak akan berjalan bisnisnya. Lalu ada namanya brushing policy-nya Shopee, bahwa Shopee tidak memperbolehkan kita FO, yang artinya ini sebenarnya saling berkaitan. Terus ada termurah di Shopee atau produk baru di Shopee yang dimana ulasan itu direkayasa oleh Shopee. Ya intinya saya cuma mau mengingatkan lagi bahwa ulasan itu super duper penting. Terserah teman-teman ngehandle-nya seperti apa. Ada yang sampai bintang 1 dikejar untuk dihapus, itu bagus. Kalau saya belum eksekusi, saya pernah berpikiran eksekusi, cuman kayaknya repot juga buat saya belum kebayang aja eksekusinya kayak gimana. Yang jelas kita di dunia jualan online di platform, ulasan itu wah super duper penting. Lalu pasti muncul pertanyaan, apalagi seller baru. Kalau seller baru apa harus FO? eh Enggak, sebetulnya enggak harus. Jadi ini FO yang fake order ya. Fake order. Jadi seller baru nggak harus FO. Ada banyak cara sebetulnya. Dan nggak 100 orang tuh fokus ke ulasan. Oke, kita memang melihat sebagai seller, makanya kita tuh harus lengkap sudut pandangnya, teman-teman. Kita sebagai bisnis tuh harus lengkap sudut pandangnya. Makin lengkap sudut pandang kita, makin kita bijak. Makanya ya mohon maaf, orang-orang yang sumbu pendek, orang-orang yang haters, orang-orang yang gampang marah biasanya tuh karena perspektifnya tuh pendek. Melihat apa ya? Perspektifnya pendek, perspektifnya tuh sempit. Melihat orang ya begitulah, yang sumbu-sumbu pendek itu biasanya gitu. Makanya teman-teman yang merasa jualan terus merasa 100% fokus ulasan, 100% orang beli di Shopee itu fokusnya ke ulasan, enggak juga. Karena banyak juga loh orang-orang yang nggak ngerti ulasan, ya klik-klik aja terus tiba-tiba nemu, tiba-tiba beli. Itu ada. Walaupun memang nggak banyak, tapi itu ada. Jadi apa harus FO? Jelas tidak, nggak harus FO. Oke, jadi nggak perlu khawatir, toko baru yang baru jualan FO itu nggak wajib. Dan saya pun tidak melakukan itu. Kalau saya tidak ya, tapi ya terserah. Dan kalau ditanya apakah FO bisa menaikkan penjualan? Yes, bisa. Tapi ya balik lagi ke apa ya? Balik lagi ke bisnis moralnya mah teman-teman. Ya bagi-bagi lagi ke masing-masing lah. Tapi yang jelas tidak harus FO. Oke? Lalu nih, memang kalau produknya baru, tokonya baru memang berat, tapi ada kesempatan teman-teman. Percaya sama saya. Semua seller yang udah jualan di TikTok, di Shopee pasti ada momen pecah telur. Dan jujur aja, setiap saya buka toko baru, momen pecah telur udah momen yang paling bahagia. Paling bahagia di toko tersebut. Asli. Momen pecah telur. Jadi produk baru, toko baru memang berat, tapi nggak perlu pesimis. Kalau produk baru, toko lama itu sebetulnya no problem. Ini beberapa kali muncul di pertanyaan saya, di chat saya bahwa saya upload produk baru, apakah harus FO? Pertama, toko baru pun saya tidak menyarankan untuk FO. Nggak harus, sorry. Nggak harus. Kalau mau ya silakan, tapi menurut saya nggak harus. Apalagi toko lama. Karena toko lama ini banyak yang bisa diulik. Misalkan masukin ke
hadiah, atau misalkan masukin ke si produk barunya ya, masukin ke hadiah, atau misalkan ke flash sale toko saya, atau misalkan di chat, macam-macam. Intinya kita bisa menawarkan produk baru tersebut ke orang yang beli ke produk kita yang lain. Jadi produk baru, toko lama, no problem sebetulnya. Yang soal memang toko baru, produk baru memang berat dan harus sabar dan tenang. FO bukan kewajiban. Yes, ulasan super duper penting, tapi FO itu nggak wajib, teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan, ya silakan, nggak masalah. Saya pun paham betul, makanya tadi saya bilang saya tidak haters kepada yang pakai FO, tidak. Kalau tidak mau melakukan ya nggak apa-apa, sama aja. Ya begitulah. Oke teman-teman, itu aja. Intinya apa ya? Ya ulasan super duper penting. Ya begitulah, itu aja. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Intinya teman-teman, kalau yang mau kaosnya samaan, tolong bantu saya, support saya dengan check out kaos ini, ada di keranjang di bawah. Harganya cuma 100.000 kalau nggak salah. Dan dengan teman-teman beli itu, saya jadi semangat bikin konten. Dan insya Allah komunitas MBGR ini, MBGR itu adalah komunitas yang saya inisiasi tiap Jumat Zoom. Siapapun boleh join, kita ngobrol bareng, nongkrong bareng tiap Jumat. Insya Allah semakin banyak yang beli kaos ini, semakin semangat saya menginisiasinya, karena nggak mudah teman-teman. Zoomnya juga bayar, terus saya mengorbankan waktunya tiap Jumat juga cukup cukup perlu ada effort ya, walaupun memang betul benefitnya banyak sekali buat saya pribadi. Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.